Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi. Malam. Waalaikumsalam, Kak. Oke, teman-teman kelas 12 nih ya, para pejuang PTN. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di acara di sesi pembahasan TPS. Nah, kita udah rutinkan setiap hari Sabtu kita akan ada pembahasan TPS. Sekarang nomor 11. Katanya dalam lingkaran besar itu ada dua lingkaran kecil identik yang saling bersinggungan di pusat lingkaran besar. Kayak gambar gini ya. Kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar. Jika jari-jari lingkaran kecil adalah 2 cm, maka luas daerah yang diarsir itu berapa? Nah, berarti jari-jari lingkaran kecil tuh ini ya. Ini R. Kelihatan dari R. Berarti R itu adalah 2 cm. Nah, terus jari-jari lingkaran besar, itu kan adalah ini ya. Ini tidak lain adalah jari-jari lingkaran besar. Kita tandain R besar ya. R besar itu tidak lain adalah diameter dari jari-jari lingkaran diameter dari lingkaran kecil. Berarti 2 kali jari-jari lingkaran kecil. Berarti R besarnya itu adalah 4 cm. Yang ditanyakan berapa sih luas daerah yang diarsir. Ingat rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Berarti pakai bir. Luas yang diarsir itu sama dengan luas yang besar dikurang luas yang kecil. Tapi karena yang kecilnya ada 2, berarti ini dikali 2. Berarti akan ketemu ini adalah pi R besar kuadrat dikurang ini 2 pi R kecil kuadrat. Berarti akan ketemu pi dikali R besar adalah 4 kuadrat, dikurang 2 pi dikali R kecil adalah 2 kuadrat. Berarti sama dengan 4 kuadrat adalah 16 pi, dikurang 2 pangkat 24 kali 2, berarti 8 pi. Ketemu luas yang diarsir adalah 8 pi centimeter persegi. Oke. Ini enak ya soal kayak gini. Ketemu jawabannya berarti Charlie. Aman? Ada yang punya jawaban yang lain? Aman ya? Oke, lanjut. Nah ini. Katanya, jika X itu adalah luas persegi dengan panjang diagonalnya 20 cm. Berarti ini persegi ya. Persegi. Diagonalnya ini. Ini tuh 20 cm. Dan yaitu adalah luas lingkaran dengan panjang diameternya, ini lingkaran, terus diameternya adalah 10 akar 2. Berarti ininya 10 akar 2. Yang ditanyakan, pernyataan berikut yang benar yang mana? Terkait X sama Y. X itu luas persegi dan Y itu luas lingkaran. Berarti kita perlu cari berapa luas perseginya. Ini kan ini sisi gitu ya. Diagonalnya adalah 20 cm. Kalau kita pakai kalau kita pakai Pitagoras, berarti 20 kuadrat itu akan sama dengan sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat. Ya, 20 kuadrat berarti itu ya 400 sama dengan 2 sisi kuadrat. Berarti akan ketemu sisi kuadratnya adalah 400 per 2 sama dengan 200. Berarti sisinya adalah akar 200. Atau
sama dengan, bentar. Berarti S-nya adalah 10 akar 2. Ini panjang sisinya. Berarti dari sini kita bisa ngitung. Maka X itu kan adalah, mana tadi? X itu adalah luas persegi ya. Luas persegi berarti S pangkat 2. Berarti X sama dengan 10 akar 2 per pangkat 2. X sama dengan 10 akar 2 kali 10 akar 2. Berarti 10 pangkat 2 kan 100. Akar 2 pangkat 2, 2. Berarti ketemu X-nya adalah 200. Ini tandain dulu. Kita ketemu X itu 200. Sekarang kita tinggal cari Y-nya. Y-nya itu adalah luas lingkaran. D-nya kan adalah 10 akar 2. Berarti R-nya adalah D per 2 ya. Berarti sama dengan 5 akar 2. Berarti kita tinggal cari Y itu sama dengan, apa tadi rumus luas lingkaran? Pi R kuadrat. Berarti Y adalah Pi dikali R kuadrat 5 akar 2 pangkat 2. Berarti Y sama dengan Pi dikali 5 pangkat 5, 25, dikali akar 2 pangkat, akar 2 pangkat 2 ya, akar 2 pangkat 2 berarti 2. Berarti Y adalah 25 kali 2 adalah 50 Pi. Nah, berarti kita ketemu, mana? Berarti ketemu Y-nya adalah 50 Pi. Nah, kan tadi X adalah 200 dan Y adalah 50 Pi. Ini kakak bisa ubah gini aja. 200 itu adalah 50 dikali 4. Ini adalah 50 Pi itu 50 Pi itu 3,14 ya. Nah, di sini udah ketahuan kan? Yang dikali 4 sama satu lagi dikali 0,14. Berarti kita akan dapat X itu lebih besar dari Y. Itu jawabannya ada di opsi A. Gitu. Aman di sini? Ada yang mau ditanyakan? Jawabannya sama, ada pendapat lain? Kalau enggak kita lanjut ya. Itu 7 menit lagi. Nah, katanya Pak Burhan itu punya sebidang tanah. Tanah tersebut seperempatnya dijual. Sepertiga dari sisanya diwakafkan untuk pembangunan panti asuhan. Dan kini tanah Pak Burhan tersisa 500 meter persegi. Luas tanah Pak Burhan mula-mula itu berapa? Sini kita bisa misalin juga. Kita misalin dulu luas mula-mulanya itu adalah X gitu kan. Nah, yang dijual adalah seperempat X. Berarti sisanya adalah X dikurang seperempat X ya. Sama dengan, ini kan bisa 4/4 tuh. Berarti 3/4 X. Nah, diwakafkan itu seperempat dari sisa ini. Berarti yang diwakafkan adalah sepertiga ya. Sepertiga dari sisanya diwakafkan. Berarti sepertiga dari 3/4X. Berarti kan ini bisa coret-coret, ketemu yang diwakafkan ternyata seperempat X. Itu kan ya. Maka sisanya akan sama dengan 3/4X dikurang seperempat X. Sama dengan 2/4X. Atau bisa disederhanakan jadi 1/2X. Nah, katanya tanahnya kini tersisa 500 meter persegi. Kan yang ditanyakan X itu berapa kan? Nah,
dari sini kita lihat. Setengah X itu adalah 500 meter persegi. Berarti X sama dengan 2 kali 500 ya. X sama dengan berarti 1000 meter persegi. Nah, kita ketemu jawabannya yang Bravo. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Kalau aman, kita coba lanjut lagi ya. Habis itu mungkin terakhir kita ke nomor 5 tadi ada yang minta. Oke. Jadi, P itu adalah kecepatan rata-rata perjalanan dari kota A ke kota B dan kembali lagi ke kota A. Di mana kecepatan dari kota A ke B itu 40 km per jam. Tulis dulu. VAB itu adalah 40 km per jam. Kemudian, Kemudian kembalinya ke kota A, kemudian kembali ke kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi kan dia dari A ke B, terus dari B ke A lagi. Berarti V dari B ke A itu adalah 60 km per jam nih. Yang ditanyakan hubungan P sama Q. Nah, jarak kota A ke B berarti Oke, T dari A ke B itu ditempuh dengan VAB, SAB dibagi VAB sama dengan 120 dibagi 40. Berarti ketemu 3 jam ya. Nah, sedangkan T dari B ke A itu berarti adalah SAB dibagi VBA sama dengan 120 per 60. Berarti adalah 2 jam. Berarti total waktu totalnya yang ditempuh adalah 3 tambah 2. Berarti sama dengan 5 jam. Nah, jarak total yang ditempuh kan dari A ke B 120 km. Balik lagi dari B ke A, berarti 120 tambah 120 ya. Berarti sama dengan 240 km. Yang ditanyakan, P itu adalah V rata-rata. Berarti sama dengan 240 dibagi 5. Yaitu adalah 48 km per jam. Sementara Q itu adalah sama dengan 50 km per jam. Dari sini kita bisa lihat hubungan P dan Q adalah Q itu lebih besar dari P. Jadi jawabannya ada yang di opsi B. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, kalau aman, kakak coba balik ke ini ya, ke nomor 5 dulu. Mungkin untuk nomor selanjutnya bisa bisa dikerjakan sendiri. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa diskusi mungkin di pertemuan berikutnya atau kapan gitu kan, saya bisa nanyain lagi. Nah, kakak bahas dikit aja sebelum waktunya habis untuk nomor 5, tadi ada yang request. Nah, jadi yang nomor 5, ini kan yang ditanyakan berapa sih panjang NP. Nah, dari sini, kan MNOP ini persegi ya, persegi panjang yang ada dalam seperempat lingkaran. Jadi, kita misalkan R itu adalah jari-jari lingkaran nih. R itu jari-jari lingkaran. Berarti jari-jari lingkaran ini adalah 7 tambah 12. Gitu kan. Ini adalah jari-jari lingkaran, ini juga jari-jari lingkaran. Berarti jari-jari lingkarannya adalah 19 cm.
Nah, kalau ditarik garis dari O ke M, ini juga tidak lain adalah jari-jari lingkaran yang panjangnya 19 cm. Sementara NP OM ini adalah diagonal dari si persegi panjangnya. Berarti besarnya OM ini sama dengan besarnya NP, yaitu sama-sama 19 cm. Makanya kita ketemu NP itu adalah 19 cm juga. Seperti itu. Oke, semoga ini ya. Semoga tadi diikutin ya. Yang nomor 5-nya penjelasan singkatnya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau didiskusikan lagi, mungkin kita bisa cukupkan dulu. Kakak bisa kembalikan ke Kak Sunyo. Makasih banyak atas perhatiannya. Semangat belajar, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.